Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi dan selalu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah SWT. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Tobat 100%. Kali ini YouTube channel Tobat 100% akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang mengenal buraq, hewan yang ditunggangi Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj. Mari dengarkan penjelasan berikut ini agar bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Mengenal buraq, hewan yang ditunggangi Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj. Buraq adalah hewan yang ditunggangi Nabi Muhammad SAW saat melakukan Isra Mi'raj. Lantas, apa itu hewan buraq? Isra Mi'raj merupakan dua perjalanan agung yang ditempuh Nabi Muhammad SAW dalam satu malam, tepatnya pada 27 Rajab. Dalam perjalanan tersebut, Jibril membawa Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dengan menunggangi hewan bernama buraq. Lantas, apa arti buraq dan bagaimana bentuk hewan tersebut? Mari dengarkan penjelasan berikut ini. Arti buraq. Mengutip buku Isra Mi'raj dari Ibnu Hajar al-Asqalani, Jalaluddin As-Suyuti, dan Fedrian Hasman, disebutkan bahwa kata buraq merupakan turunan dari kata al-barik yang berarti kilauan. Hal ini sesuai dengan keterangan hadis bahwa tubuh buraq berwarna putih, atau dari kata al-barq yang berarti kilat, sesuai dengan keterangan hadis bahwa jalannya sangat cepat, atau dari ungkapan syad barqa yang berarti domba putih bertotol hitam. Hal ini tidak bertentangan dengan keterangan hadis yang menyatakan bahwa warna buraq putih, sebab domba putih yang bertotol-totol hitam juga digolongkan sebagai domba putih. Karakteristik hewan buraq. Karakteristik hewan buraq ini digambarkan dalam sejumlah hadis. Langkah buraq dijelaskan sejauh matanya memandang, yang artinya hewan itu menjejakkan kakinya pada setiap titik terjauh yang dilihatnya. Abu Ya'la dan Al-Bazzar mencantumkan riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwa jika buraq menaiki bukit, maka kedua kaki belakangnya terangkat. Sementara jika dia menuruninya, maka kedua kaki depannya terangkat. Dalam riwayat Ibnu Sya'ad dari Al-Waqidi dengan sanad-sanadnya dijelaskan bahwa buraq memiliki dua sayap yang tidak seperti sayap hewan lain. Sementara dalam riwayat Sya'labi dengan sanad yang dhaif mengenai karakteristik buraq, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, buraq memiliki pipi seperti pipi manusia, tubuhnya seperti tubuh kuda, kaki-kakinya seperti kaki unta, kuku serta ekornya seperti kuku dan ekor sapi betina, dan dadanya seperti sebongkah batu mulia berwarna merah. Nabi kesulitan menunggangi buraq. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW sempat kesulitan menunggangi buraq karena hewan tersebut bertingkah. Dalam riwayat Ma'mar dari Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu terdapat redaksi, pada malam Isra, buraq dihadirkan kepada Rasulullah SAW dalam keadaan sudah dilengkapi pelana dan tali kekang. Namun beliau kesulitan untuk menaikinya. Jibril pun berkata kepada buraq, "Apa yang menyebabkan kamu bertingkah seperti ini? Demi Allah, tidak ada seorang pun yang mengendaraimu yang lebih mulia daripada dia, Nabi Muhammad SAW." Ia, buraq pun bersimbah keringat. Tirmizi meriwayatkan hadis ini dan berkata bahwa
hadis tersebut hasan gharib, sementara Ibnu Hibban menilainya sahih. Kemudian Ibnu Ishaq menyebutkan riwayat dari Qatadah yang berbunyi, ketika ia buruk menolak dengan keras untuk ditunggangi, Jibril memegang tengkuknya dan berkata, "Apakah kamu tidak malu?" Kemudian dia menyebutkan hadis serupa yang mursal tanpa menyebut nama Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Watsimah yang berbunyi, ia buruk gemetar hingga tubuhnya menempel pada tanah dan diluruskan di atasnya. Nabi menunggangi buruk hingga Masjidil Aqsa. Pada perjalanan Isra, buruk mengantarkan Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa. Hal ini dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saiban ibnu Faruq telah menyampaikan kepada kami dari Hamad ibnu Salamah, dari Sabit al-Banani, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bercerita, dibawakan kepadaku buruk sejenis hewan berwarna putih, tubuhnya lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bagal, yang langkah kakinya sejauh matanya memandang. Aku pun mengendarainya sampai tiba di Baitul Maqdis. Buruk itu kutambatkan dengan tali yang digunakan oleh para nabi untuk menambatkan hewan tunggangan mereka. Kemudian aku masuk Masjidil Aqsa dan ku dirikan sholat 2 rakaat di sana. Setelah aku keluar, malaikat Jibril alaihissalam membawakan ke hadapanku segelas arak dan segelas susu. Aku lantas memilih susu. Jibril pun berkata, "Engkau telah memilih fitrah." Selanjutnya kami dinaikkan ke langit terdekat atau pertama. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% tentang buruk, hewan yang ditunggangi Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya dan semakin menambah keimanan pada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel Tobat 100% ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan mengenai ilmu pengetahuan Islam serta amalan zikir, wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.